Oke, kita masuk ke biobriket. Bisa dilihat di sini, biobriket itu hampir sama pengertiannya dengan briket. Sedangkan briket itu sendiri bedanya itu berasal dari arang, yaitu briket arang, yang dimana arang itu diubah bentuk, ukuran, dan kerapatannya dengan cara mengempah serbu arang tersebut dan kemudian dicampur dengan perekatnya. Jadi, misalnya kita membuat sebuah arang atau ada arang-arang yang habis sisa pembakaran yang tidak digunakan, kemudian arang tersebut kita bentuk, kita tempah, kita ganti ukurannya ataupun kerapatannya, kita bentuk dia, kita ubah ukurannya, dan kita bikin dia lebih rapat dengan cara mengempanya atau mengepresnya, yang selanjutnya dicampur dengan perekat. Briket arang atau arang briket ini bisa berupa serbuk kayu atau serbuk biomasa yang kemudian ditempa dengan atau tanpa perekat, kemudian diarangkan atau dilakukan proses technical testing. Jadi dilakukan proses nanti ujinya berdasarkan SNI. Briket ini sendiri adalah bahan bakar padat sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar minyak yang melalui proses karbonasi kemudian dicetak dengan tekanan tertentu, baik dengan atau tanpa bahan pengikat maupun bahan tambahan lainnya. Ini contoh biobriket ya, di mana bahan-bahan pembuatan briket, bahan utamanya adalah arang. Pembuat umumnya mempunyai ukuran yang kecil berbentuk serbuk. Sebagai contoh itu adanya serbuk batu bara ataupun serbuk gergaji yang sudah diarangkan, serbuk sekam padi yang sudah dibakar. Sekam itu dibakar kan berubah menjadi arang, bisa kita gunakan juga arangnya tersebut sebagai biobriket. Ada juga sebagai limbah pertanian, limbah kehutanan, pas atau arang tubuh bisa juga digunakan, ataupun arang dari tempurung kelapa juga bisa digunakan. Jadi bedanya briket dengan biobriket, briket ini sendiri berasal dari arang batu bara sendiri, ya, dari arang batu bara. Kemudian sedangkan biobriket adalah briket yang berasal atau arangnya berasal bersumber dari bahan-bahan organik seperti sekam padi, limbah pertanian, limbah hutan, ampas tebu, ataupun bahan-bahan biomasa lainnya. Biobriket ini memiliki prospek yang sangat bagus sehingga bisa digunakan sebagai bahan yang dapat diperjualbelikan. Cara membuatnya itu kalian bisa menggunakan pembuatannya bahan baku. Nanti bahan bakunya itu dicampur, dipadatkan, dibikin ukurannya sekecil mungkin. Setelah dibuat ukurannya sekecil mungkin, kemudian dilakukan proses perekatan ataupun proses pengempaan yang dimana nanti akan dipres dengan sepadat-padatnya dan dibentuk sesuai bentuk yang diinginkan. Misalnya ingin bentuk bulat, peta, ataupun yang lain, kemudian dipres sesuai dengan bentuknya tersebut. Kemudian dilakukan uji technical testing berupa uji SNI-nya berdasarkan standar nasional Indonesia dari briket tersebut. Manfaat dari briket itu sendiri sebagai energi alternatif dapat mengurangi limbah karena limbah tersebut salah satunya limbah arang bisa di recycle lagi menjadi sumber bioenergi. Kemudian menambah nilai jual karena biobriket ini bisa dijual atau diperjualbelikan secara komersil sehingga dapat digunakan dalam bahan bakar pengganti minyak. Salah satunya misalnya bisa juga kita menggunakan biobriket sebagai bahan bakar pengganti gas, misalnya untuk membuat api di
ketika memasak, atau bisa membuat nyala api pengganti kayu sebagai bahan pemanas ruangan, juga bisa digunakan biobriket. Daripada kita menggunakan kayu untuk menyalakan api atau menggunakan plastik untuk menyalakan api yang banyak memakan tempat ataupun memakan masa, lebih baik kita memanfaatkan limbah arang yang akan digunakan sebagai bioenergi. Keuntungan ini briket arang karena kerapatan arang dapat ditingkatkan, bentuk dan ukuran arang dapat disesuaikan, mudah dalam penyimpanannya, karena kita bisa menyimpan arang tersebut atau briket arang itu di dalam tempat penyimpanan kita sendiri, tidak perlu kita memakan tempat yang sangat besar. Nilai kalor atau nilai nyala dari arang tersebut, briket arang tersebut lebih tinggi, dia tidak kotor kalau kita menyimpannya dengan baik. Beda dengan kayu yang digunakan sebagai bahan bakar ketika menyalakan api, itu kan kalau kita gunakan kan arangnya itu berserak kemana-mana kan, beda dengan briket arang. Briket arang itu tidak menyebabkan arangnya berserak. Mudah dalam pengangkutan karena hanya ditenteng biasa dan lebih praktis dari kita menggunakan bahan bakar berupa kayu. Ini biomasa dari biobriket bisa dari tempurung kelapa, kulit durian, sekam padi, ataupun bisa dari kulit pinang, dan lain-lain yang nanti akan menghasilkan yang namanya arang. Kemudian arang itu akan digunakan atau dibuat atau dibentuk seperti briket ini. Tahapan dalam pembuatan briket, yang pertama dilakukan pengompokan bahan yang digunakan dalam pembuatan briket. Jadi terlebih dahulu bahan-bahan tersebut dikelompokkan. Setelah dikelompokkan berdasarkan jenisnya, itu misalnya daun-daun dikelompokkan dengan daun, ranting kecil, misalnya tempurung kelapa ya kita kelompokkan tempurung kelapa, sekam padi kita kelompokkan sekam padi, serbuk gergaji juga, dan lain-lain itu sesuai dengan jenisnya dikelompokkan, kemudian dilakukan proses pengarangan atau karbonasi. Jadi nanti dipanaskan, dinyalakan dengan api sehingga menghilangkan unsur-unsur yang terdapat dalam briket yang apabila dibakar akan membentuk asap dan mengganggu lingkungan. Kemudian dilakukan pencampuran dan penghalusan. Jadi bahan-bahan yang sudah dibakar atau dilakukan karbonasi tersebut yang berbeda-beda dikumpulkan menjadi satu dan dihancurkan dan dibuat atau diukur pembuatannya ukuran masing-masingnya. Jadi semua arang dari jenis tersebut dihaluskan, kemudian dibuat ukurannya sesuai dengan yang diinginkan atau disaring atau di mesh atau apapun lah itu sehingga ukurannya sama. Kemudian di serbuknya itu kan harus diperhatikan kehalusannya, berapa ukurannya itu harus diperhatikan. Kemudian dilakukan pencampuran dengan perekat. Setelah dilakukan pencampuran dengan perekat, dia kan arang yang sudah dihancurkan, sudah dibentuk serbuk, ukuran serbuk sudah ada, sudah ditentukan, kemudian dibuat perekat sehingga dia mengempal dan bisa dicetak. Kemudian bila sudah dicetak, dilakukan pengepresan atau pemadatan. Dipadatkan dia, dikecilkan volumenya, ukuran kerapatannya diperkecil. Jadi luas kontaknya diperbesar dan memungkinkan terjadinya ikatan antar partikel yang lebih baik. Setelah dilakukan pencetakan, pemadatan, kemudian baru dilakukan pengeringan. Nah, setelah dilakukan pengeringan diperlukan dalam pembuatan briket tergantung pada kadar air. Kadar air dari briket tersebut, campuran briket. Ya, suhu pengeringan yang umumnya dilakukan sebesar 60 sampai 24 jam. Tujuan dari pengeringan adalah agar briket menjadi kering dan dapat digunakan untuk bahan
bakar. Kalau kadar airnya banyak, berarti dia kan nyala apinya sedikit dan tingkat kalornya juga sedikit. Tapi kalau dia sudah kering atau terbebas dari air, berarti kalornya makin tinggi. Jadi nyala apinya juga semakin besar. Pengiringan dapat dilakukan dengan bermacam-macam seperti dengan oven, penjemuran, atau di cleaning. Nah, ini parameter dari kualitas briket. Ini sesuai dengan standar SNI yang digunakan. Yang pertama itu kalor, nilai kalornya. Semakin besar atau semakin tinggi nilai kalor, juga semakin bagus. Karena efisiensi pembakaran juga semakin tinggi. Kadar air, kalau kadar airnya tinggi, berarti kalorinya semakin rendah, ya kan? Sehingga briket sulit untuk terbakar. Dan proses pembakarannya semakin rendah. Kandungan zat terbang atau volatil ya, bagian dari briket di mana akan berubah menjadi halo? Nggak gerak ya? Dari halaman berapa sekarang? Oke. Parameter kualitas briket. Nah, nampak? Nampak ya, berarti sinyalnya nih. Si Arya dari tadi belum nampak-nampak. Ketiduran mungkin dia. Kenapa? Juga masih kosong ya? Oke. Kemudian masuk ke parameter kualitas briket. Seperti yang saya sampaikan tadi, kualitas briket itu bisa dilihat berdasarkan pada standar SNI. Kalau dia sudah sesuai dengan standar SNI, berarti kualitas dari briket bagus, ya kan? Salah satunya itu yang termasuk dalam standar SNI yaitu kalor, nilai kalornya, kadar air dari briket, terus kadar abu, kadar karbon, serta kadar abu terbangnya. Tadi udah saya jelaskan kalornya semakin tinggi nilai kalor berarti proses pembakarannya juga semakin tinggi. Efisiensi pembakaran semakin tinggi. Kalau kadar air yang dibutuhkan itu kecil. Kalau dia kadar air yang besar, berarti nilai kalornya kecil dan kualitas pembakaran menjadi lebih kecil. Kemudian kandungan zat terbang dari briket tersebut merupakan akan berubah menjadi zat terbang bila briket tersebut dipanaskan tanpa
udara pada suhu 950 derajat Celcius. Untuk kadar volatil ini, umumnya 40% dari pembakaran akan memperoleh nyala yang panjang. Jadi dia memberikan asap yang banyak. Berarti kalau dia pembakarannya lama,